Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu latar belakang periodisasi sastra Indonesia. Periodisasi sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, yaitu angkatan pertama, Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan Sastra Melayu Lama ini merupakan karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942, yang berkembang di lingkaran masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa, karya sastra yang pertama yang terbit sekitar tahun 1870, masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Dan sekitar 3.000 lebih judul karya sastra Melayu lama. Angkatan kedua yaitu Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka, prosa, roman, novel, cerita pendek, dan drama. Dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah, yang banyak menyoroti kehidupan penyair cabul dan dianggap memiliki politisi liar. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Nur Sultan Iskandar dapat disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka. Oleh sebab banyak karya tulis pada masa tersebut, apabila dilihat dari asal kelahiran para pengarang, dapat dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera, dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Pada masa ini, novel Siti Nurbaya dan Salah Asuhan menjadi karya yang cukup penting. Keduanya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu. Dalam perkembangannya, tema teman inilah yang banyak diikuti oleh penulis-penulis lainnya pada masa itu. Angkatan ketiga yaitu Angkatan Penjaga Baru. Penjaga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Penjaga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elastik. Pada masa itu terbit pula majalah Penjaga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Al-Jisbana beserta Amir Hamzah dan Amir Jani Pane. Karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka tahun 1930 sampai 1942 dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Karya sastra layar terkembang menjadi salah satu novel yang sering diulus oleh para kritikus sastra Indonesia. Selain layar terkembang pada periode ini, novel Tenggelamnya Kapal Van dan Jack dan Kalau Tak Untung menjadi karya penting sebelum perang. Angkatan 1945. Pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastra Angkatan 45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya Angkatan Penjaga Baru yang romantik dan idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan, seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan Angkatan 45 memiliki konsep seni yang berjudul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan Angkatan 45 ingin bebas berkarya, sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Selain 3 mangkuk tadi pada periode ini, cerpen dari Ave Maria ke Jalan Lain, ke Roman dan Ateis dianggap sebagai karya pembaruan prosa di Indonesia. Angkatan 1950 sampai 1960-an. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi.
Majalah tersebut bertahan sampai 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sastra pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan Rajat Lerka yang berkonsep sastra realistis sosialisis. Timbul perpecahan dalam polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960, menyebabkan madeganya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan berkarir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30S di Indonesia. Angkatan 1966 sampai 1970-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horasin majalah sastra pimpinan Mokhtar Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya sastra pada masa ini. Sastrawan pada angkatan 1950-an yang juga termaksud dalam kelompok ini adalah Motinggo Busye, Purnawan Tinggoderjo, Djamil Surherman, Burura Suwonto, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan Satya Herorip Soeprobo, dan termaksud paus sastra di Indonesia. H.B. Jasin berperan beberapa sastrawan pada angkatan ini antara lain Umar Khayyam, Ikragian Leon, Agus Arifin, Cernoe, Dramarto Jatman, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Budi Draman, Hasat Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadid, Wingkorjo, Taufik Ismail, dan banyak lagi lainnya. Angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Salah satu ciri khas yang menonjol pada novel-novel yang ditulis adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dan pemikiran timur. Mirawe dan Marga T adalah dua sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. Angkatan Reformasi. Seiring terjadinya pergerakan kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Ki Hajar Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra Harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembaca sejak dan penerbit buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik terjadi pada akhir tahun 90-an. Seiring dengan jatuhnya Orde Baru, proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Surtaji Klasdom, Bachri Ahmad, Yosir Herfanda, Acep Zamzam, Noer, dan Hartono Bain Hidayat dengan media online duniastrot.com ya juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Koryo Layun Rampa pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000-an. Sebelum buku tebal tentang angkatan 2000-an yang disusun diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002,
100 lebih penyair cerpenis, novelis, esis, dan kritikus sastra dimasukkan Courier ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an seperti Aviral Malnan, Ahmadun Yosid, Hervandan, dan Soe Gumir Ajian, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Dromato Rossi Halir. Ya. Baik, yang tadi saya bacakan adalah beberapa latar belakang dari angkatan-angkatan sastra, periodisasi sastra Indonesia.